Menjelang pertandingan, strategi khusus Indra Syafri agar timnas U19 Indonesia bisa redam pemain paling berbahaya Kamboja. Menyala Bang J. J. Itzes sudah tak sabar segera bantu timnas Indonesia lalui persaingan di grup maut kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti ini penuturan Bang J. Kabar baik untuk timnas Indonesia. Nathan Chu Aon main untuk Swansea City saat hadapi mantan tim dari Lekan Bagot. Pilihan sulit, Arkan Kakak atau Jens Raven, Indra Syafri akan beri menit bermain lebih banyak striker terbaik. Skandal kontroversial, Suwon FC memanfaatkan Pratama Arhan hanya sebagai model jersey. Netizen Indonesia geram. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Menjelang pertandingan, strategi khusus Indra Syafri agar timnas U19 Indonesia bisa redam pemain paling berbahaya Kamboja. Pelatih timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, telah mengungkapkan strategi dan persiapan khusus timnya menghadapi Kamboja dalam pertandingan penting ASEAN Cup U19 2024. Pasukan Garuda Nusantara akan bertarung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya dengan semangat tinggi setelah kemenangan telak 6-0 melawan Filipina pada pertandingan sebelumnya. Meskipun Kamboja mengalami kekalahan 2-3 dari Timor Leste, Syafri menegaskan bahwa timnya tidak akan meremehkan lawan. Ia menyoroti mentalitas kuat yang ditunjukkan Kamboja dalam upaya mereka untuk mengimbangi ketertinggalan 3 gol sebelumnya. Kami harus waspada terhadap Kamboja. Mereka menunjukkan ketangguhan mental yang luar biasa meskipun kalah, ujar Syafri. Dalam persiapan menyongsong pertandingan berikutnya, Syafri berencana untuk melakukan rotasi pemain untuk menjaga kebugaran dan menemukan komposisi terbaik timnya. Kami akan melakukan rotasi maksimal 5 pergantian untuk memastikan segar dan siap bertanding di setiap babak, ungkapnya. Strategi ini tidak hanya untuk mengantisipasi kelelahan fisik tetapi juga untuk mengadaptasi taktik yang sesuai dengan permainan lawan. Syafri juga telah melakukan analisis mendalam terhadap kekuatan Kamboja, termasuk pemain-pemain kunci yang dihadapi oleh mereka dalam pertandingan melawan Italia Selection. Kami memahami kekuatan mereka dan kami siap untuk menghadapi tantangan apapun, katanya. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk kelebihan percaya diri di timnya, karena dalam sepak bola segalanya bisa terjadi. Saya melihat Kamboja bermain sangat baik dalam beberapa menit pertama dalam pertandingan mereka dengan Timor Leste, mencetak 3 gol dengan cepat, ujar Syafri. Mereka sangat fokus dan tidak menganggap enteng lawan mereka. Itu adalah sikap yang harus kami waspadai. Dengan begitu, timnas U19 Indonesia siap menghadapi Kamboja dengan segala persiapan matang dan konsentrasi tinggi. Pertandingan di ASEAN Cup U19 bukan hanya sekadar kompetisi, tetapi juga ujian bagi mental dan kemampuan adaptasi para pemain muda dalam kancah internasional. Syafri dan timnya bertekad untuk memberikan performa terbaik dan meraih hasil positif untuk meraih cita-cita juara dalam turnamen ini. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm Menyala Bang J.
Jay Itzes sudah tak sabar segera bantu timnas Indonesia lalui persaingan di grup maut kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti ini penuturan Bang Jay. Pemain belakang Venezia, Jay Itzes, angkat bicara soal peluang timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal melalui grup berat di ronde ketiga nanti. Tim asuhan Sintayong bakal menghadapi Australia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. Tim Garuda bakal mengawali petualangan di ronde ketiga pada 5 September 2024 mendatang di markas Arab Saudi. Dua tim terbatas di masing-masing grup bakal melenggang ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat bakal lanjut ke ronde keempat untuk memperebutkan 2 tiket otomatis tersisa. Jay Itzes angkat bicara soal peluang tim Garuda di ronde ketiga. Menurutnya, timnas Indonesia bakal melalui ujian yang sangat sulit. Di atas kertas itu jadi negara-negara yang kerap menyulitkan setiap saat, ujarnya. Jay Itzes mengaku sangat bersemangat menghadapi ronde ketiga. Menurutnya, ronde ketiga jadi peluang bagi untuk timnas Indonesia bisa berkembang pesat. Baginya, tampil di ronde ketiga jadi tantangan bagus buat tim Garuda untuk bisa terbang tinggi di pentas internasional. Jay Itzes mengaku sudah memasang target yang jelas untuk timnas Indonesia pada ronde ketiga mendatang. Bagi kami ini adalah peluang baru untuk membawa Indonesia lebih maju lagi, ujar Jay Itzes. Kami melihatnya sebagai tantangan yang bagus. Tujuan kami sudah jelas. Tapi kita lihat saja seberapa jauh kemajuan yang bisa kita capai, ujarnya. Kabar baik untuk timnas Indonesia. Nathan Chu Aon main untuk Swansea City saat hadapi mantan tim dari Elkan Bagot. Pemain timnas Indonesia Nathan Chu Aon mendapatkan kesempatan main saat Swansea City menghadapi mantan tim Elkan Bagot, Bristol Rovers. Nathan Chu Aon mendapatkan kesempatan bermain selama 45 menit. Berlangsung di training ground Firwood, Swansea City ditahan imbang Bristol Rovers lewat skor 2-2 Sabtu (20 Juli 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Swansea City asuhan Luke Williams sudah lebih dulu mencetak gol ketika laga berjalan 2 menit melalui penalti Matt Grimes. Bristol Rovers mampu membalikan kedudukan lewat mantan pemain Manchester City, Scott Sinclair. Gol penyama kedudukan dari The Swans tercipta di babak kedua melalui Josh Thomas. Luke Williams membagi skuad menjadi 2 tim. Nathan Chu Aon menjadi bagian dari skuad yang diturunkan pada babak kedua. Meski hanya bermain 45 menit di babak kedua, ini menjadi sinyal positif bagi Nathan Chu Aon. Dan harapannya bek timnas Indonesia ini bisa menembus skuad utama di musim 2024-2025. Nathan saat ini membutuhkan lebih banyak menit bermain reguler untuk musim 2024-2025. Sebab Nathan perlu menjaga konsistensi permainan sehingga ketika dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bisa memberikan yang terbaik. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't Pilihan sulit. Arkan Kakak atau Jens Raven?
Indra Syafri akan beri menit bermain lebih banyak striker terbaik. Persaingan positif ditunjukkan striker timnas U-Strip 19 Indonesia antara Arkan Kaka dan Jens Raven. Dua striker timnas U-Strip 19 Indonesia, Arkan Kaka dan Jens Raven, dalam persaingan positif demi tempat utama di starting XI pasukan Indra Syafri. Pada laga pertama melawan Filipina, Arkan Kaka mengemban starter, kemudian di 15 menit terakhir digantikan oleh Jens Raven. Kaka agak kurang beruntung karena gagal mencetak gol, satu peluang besarnya hanya menerpa tiang gawang. Sementara Jens Raven lebih beruntung karena walau hanya bermain sekitar 20 menit, ia mampu mencetak satu gol. Pelatih timnas U-Strip 19 Indonesia, Indra Syafri, buka suara soal persaingan kedua striker untuk jadi pilihan utama. Sebenarnya masih ada satu striker lagi di timnas U-Strip 19 Indonesia dalam diri Muhammad Ragil. Indra Syafri menegaskan siapa yang terbaik akan mendapat jatah main lebih banyak untuk skuad timnas U-Strip 19 Indonesia. Jangan ada dikotomi pemain lokal dan keturunan Jens Raven atau Kaka Yakan. Keturunan dan tidak keturunan. Tidak ada lagi kita. Tidak baik, perlu dikembangkan itu, kata Indra Syafri dalam sesi latihan pada Jumat 19/7/2024. Jens Raven bisa saja besok starting dan Kaka bisa saja starter. Saya sudah janji ke mereka yang terbaik itu akan mendapatkan porsi yang banyak karena ASEAN Cup akan kita jadikan wadah untuk kualifikasi Piala Asia. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Skandal kontroversial. Suwon FC memanfaatkan Pratama Arhan hanya sebagai model jersey. Netizen Indonesia geram. Pratama Arhan baru-baru ini memamerkan jersey ketiga Suwon FC di akun Instagram klub tersebut. Sebagai bek kiri timnas Indonesia, Arhan terlihat gagah mengenakan jersey berwarna biru dengan celana putih klub asal Korea Selatan tersebut. Postingan ini meraih lebih dari 74.800 like di Instagram. Namun respons dari sebagian netizen terhadap postingan ini tidak semuanya positif. Beberapa netizen mengkritik keputusan Suwon FC yang dinilai hanya memanfaatkan Arhan sebagai brand ambassador, bukan sebagai pemain aktif. Sebuah komentar populer menulis direkrut bukan untuk pemain TP brand ambassador yang mendapat banyak dukungan dari pengguna lain. Ada pula komentar yang mengingatkan bahwa netizen sebelumnya menginginkan Arhan direkrut untuk meningkatkan profil klub, bukan hanya sebagai pemain. Netizen juga mengekspresikan keinginan agar Arhan segera mendapatkan kesempatan bermain di lapangan. Meskipun ada yang menyarankan untuk bersabar mengingat adaptasi Arhan dengan gaya bermain Liga Korea, banyak yang mengharapkan agar Arhan segera mendapatkan menit bermain yang layak. Kapan kalian mainkan Arhan Woi? Udah nonton berkali-kali masih juga belum, tulis seorang pengguna dengan antusiasme tinggi. Di sisi lain, beberapa netizen juga mengingatkan agar pendukung dari Indonesia tidak berlebihan dalam komentar mereka di media sosial. Mereka menegaskan pentingnya mendukung dengan cara yang pantas dan menghormati klub serta atletnya. Woi, bisa gak sih jadi penggemar? Jangan recehan. Jangan malu-maluin, tulis seorang netizen sebagai peringatan. Dalam keseluruhan respons dari netizen terlihat adanya harapan besar dan antusiasme terhadap karier Arhan di Suwon FC, sementara juga mencerminkan ketidakpuasan terhadap lambannya kesempatan bermain yang diberikan padanya. Ini mencerminkan dinamika interaksi antara pendukung, klub, dan pemain dalam era media sosial saat ini, di mana opini dan ekspektasi dapat dengan cepat tersebar dan diperdebatkan.
inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Jens Raven gacor bersama timnas Indonesia U19, Shin Tae-yong tendang pemain keturunan dari Liga Belanda ini ke bangku cadangan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berpeluang menendang pemain keturunan ini ke bangku cadangan jika Jens Raven tampil bagus di Piala AFF U19 2024. Jens Raven menjadi salah satu pemain yang tampil cemerlang pada laga timnas Indonesia melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (17 Juli 2024). Lebih spesialnya, pemain FC Dordrecht U19 ini masuk sebagai pemain pengganti sebelum berhasil mencetak gol. Pada menit ke-87, Jens Raven mencatatkan namanya di papan skor yang sekaligus menutup pesta kemenangan 6-0 Garuda Nusantara atas Filipina. Pelatih timnas Indonesia U19, Indra Syafri, pun memuji penampilan Jens Raven pada pertandingan melawan Filipina. Cukup puas, tapi kan Jens baru bergabung dan saya pikir perlu adaptasi dengan tim ini lebih banyak, ujar Indra Syafri. Jika performa Jens Raven terus dijaga, bukan tidak mungkin posisi Ragnar Oratmangoen akan terpinggirkan. Terlebih, STY sempat menyatakan kekecewaannya terhadap lini depan timnas Indonesia saat menghadapi Irak dan Filipina pada Juni 2024 lalu. Jujur, saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan, ujar Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers usai pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan ini menambahkan bahwa para pemain, khususnya yang berposisi penyerang, untuk mengevaluasi diri. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kabar baik untuk timnas Indonesia, Ivar Jenner jadi starter di Utrecht, calon striker Garuda sukses cetak gol. Kabar baik untuk timnas Indonesia datang dari klub Eredivisie Liga Belanda, FC Utrecht, yang memainkan Ivar Jenner di laga pramusim. Bahkan FC Utrecht menurunkan Ivar Jenner sebagai starter. Selain Jenner, ada satu nama pemain keturunan Indonesia yang tampil pada laga pramusim. Pemain yang dimaksud adalah Ole Roemeny. Ivar Jenner dan Ole Roemeny main bareng di laga FC Utrecht versus Al Ryan yang berlangsung di Sportpark Linkwijk, Utrecht, Belanda pada Kamis (18 Juli 2024) malam waktu Indonesia Barat. Ole Roemeny juga dipercaya sebagai starter pada malam itu. Hasil positif diraih Ivar Jenner dan kolega. FC Utrecht sukses menang meyakinkan dengan skor 4-1 dalam laga tersebut. Sekadar diketahui, Ivar Jenner saat ini berstatus gelandang Jong Utrecht (FC Utrecht U19) yang mentas di Eerste Divisie (Liga 2 Belanda 2024/2025). Namun dalam 2 musim terakhir, Ivar Jenner selalu dibawa tim senior menjalani masa pramusim. Hasilnya, gelandang 19 tahun ini tak hanya berlatih bersama tim senior, tapi juga dimainkan. Dalam laga uji coba melawan klub asal Qatar Al Rayyan yang baru saja berakhir, Ivar Jenner dimainkan sebagai starter. Bermain selama 45 menit, Ivar Jenner muncul sebagai katalisator tim.
Ia pelan-pelan menunjukkan dirinya layak menjadi personil reguler di tim utama FC Utrecht. Ivar Jenner digantikan pada babak kedua, tepatnya di menit ke-46. Peran gelandang timnas Indonesia itu diambil alih oleh mantan pemain Manchester United, Zidane Iqbal. Sementara itu, Ole Romani berhasil membayar tuntas kepercayaan yang diberikan pelatih FC Utrecht. Mentah sebagai winger kanan, pemain 24 tahun ini mengemas 1 gol. Alhasil, FC Utrecht menang 4-1 atas Alt Ryan.